Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Adi Priyono, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Gawar Sintang, Kabupaten Wonosobo. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya dari SD Negeri Gawar Sintang, yaitu Pak M. Haris Alfianto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Ini Pak, hari ini kita adakan percakapan praobservasi, di mana nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan. Tujuannya adalah nanti saya akan mengamati dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Pak Haris lakukan, dan percakapan ini adalah sebagai tahap awal dalam kegiatan observasi. Jadi nanti sebelum Pak Haris melakukan pembelajaran di kelas, saya akan tanya-tanya nih beberapa pertanyaan yang mungkin Pak Haris bisa jawab nanti. Bisa Pak? Insya Allah bisa. Terkait dengan pertanyaan yang pertama nih Pak, tujuan pembelajarannya nanti kira-kira apa nih Pak? Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, dengan menggali informasi nanti dari bacaan atau dari PowerPoint, siswa dapat mendeskripsikan dan menjelaskan organ serta pencernaan pada manusia. Yang kedua yaitu dengan karya, sebuah karya, siswa mampu untuk mempresentasikan tentang konsep organ pencernaan pada manusia. Oke, berarti tujuannya ada dua. Yang pertama mengidentifikasi tentang organ pencernaan. Yang kedua itu membuat karya dan mempresentasikan hasil karya. Oke, terkait dengan area pengembangannya nih Pak, untuk pembelajaran yang nanti Pak Haris akan lakukan itu apa saja? Area pengembangannya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu pengetahuan dan yang kedua ada keterampilan. Untuk pengetahuannya nanti siswa dapat menjelaskan tentang organ pencernaan pada manusia, serta yang kedua yaitu keterampilannya siswa dapat mempresentasikan atau membuat hasil karya tentang konsep organ pencernaan pada manusia. Oke, berarti ada dua. Yang pertama tadi pengetahuan, yang kedua terkait dengan keterampilan yang akan Pak Haris kembangkan. Oke, yang ketiga itu terkait dengan strategi, model atau metode pembelajaran yang Pak Haris akan terapkan itu nanti seperti apa? Untuk strategi pembelajaran yang saya terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan kesiapan belajar serta diintegrasikan dengan sosial emosional. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran dengan PBL. Untuk yang metode pembelajaran yaitu ada diskusi, terus kelompok, tanya jawab. Berarti strateginya itu tadi dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan kesiapan belajar anak, otomatis itu nanti menjembatani tentang kebutuhan masing-masing anak. Yang kedua itu tadi modelnya itu dengan problem based learning, terus metodenya tadi ada diskusi, kelompok, dan penugasan. Oke, yang selanjutnya nih Pak, nah untuk medianya sendiri yang nanti Pak Haris akan gunakan itu apa saja? Yang pertama yaitu tentang teks bacaan, yang pertama, kemudian ada poster, ada kartu pertanyaan, ada LKPD, terus ada PowerPoint, kemudian ada laptop yang terjaring internet. Berarti banyak ya Pak, sangat bervariasi untuk media pembelajaran. Nah, untuk waktunya nih Pak, kira-kira nanti akan dilaksanakan kapan? Kalau sesuai dengan program semester yang telah saya buat, yaitu hari Selasa, tepatnya tanggal 10 Oktober 2023. Oke, berarti nanti tanggal 10 Oktober Oktober 2023, tepatnya hari Selasa. Nanti saya juga akan masuk ke kelas Bapak untuk melakukan observasi atau supervisi kelas. Dan nanti kita juga akan melanjutkan lagi ke percakapan seperti ini lagi di kegiatan pasca observasi. Nah,
sebelum saya tutup nih Pak, terkait dengan percakapan kita hari ini, apa yang sudah Pak Haris dapatkan? Itu yang pertama itu gambaran media yang akan saya gunakan nantinya itu lebih terperinci dan terkonsep. Untuk yang selanjutnya yaitu media yang saya gunakan itu sudah saya persiapkan mulai dari sekarang Pak Adi. Oke, berarti sudah punya gambaran tentang media yang akan digunakan dan mulai dari hari ini sudah mulai dipersiapkan untuk pembelajaran. Oke, demikian percakapan hari ini Pak Haris. Nanti sampai ketemu lagi di hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023. Nanti saya akan masuk ke kelas Pak Haris untuk melakukan supervisi kelas. Nah, nanti dilanjutkan kegiatan seperti ini lagi di kegiatan pasca observasi. Oke, demikian percakapan saya dengan rekan sejawat saya Pak Haris Alfianto. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin berdoa dulu? Ayo coba siap, berdoa. Di tempat duduk siapkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih aja. Sebelum kita memulai pembelajaran atau kegiatan apapun, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa dan nantinya kita diberikan kelancaran, kemudahan, serta mendapatkan manfaat dari apa yang akan kita laksanakan untuk kita lakukan. Untuk selanjutnya, siapa yang tadi pagi belum sarapan? Belum sarapan. Yang sudah sarapan? Arif sarapan sama apa? Apa? Chicken ayam, ayam goreng. Vino? Mie goreng. Ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini anak-anak? Coba Hasbi. Senang. Senang. Kenapa senang? Oh ya, belajar bersama. Sekarang nanti Pak, perasaannya bagaimana? Senang. Kenapa? Iya. Sekarang Aris, perasaannya bagaimana? Sedih. Kenapa? Oh ya. Sekarang Risa? Ya, senang. Ya, rata-rata kalian memiliki perasaan sendiri-sendiri. Selanjutnya, ya Pak Guru kan tadi tanya tentang sarapan. Sarapan itu wujud dari dua disiplin. Ya, disiplin itu bagus untuk kalian. Manfaatnya untuk kalian bisa mengejar cita-cita dengan disiplin itu. Contohnya kalian belajar. Belajar tidak harus menunggu apa? Menunggu perintah. Kalau disiplin, kalau waktunya belajar harus belajar. Waktunya ngaji harus ngaji. Waktunya membantu orang tua, membantu orang tua. Waktunya bermain. Ya. Jangan kalian campur antara bermain dan belajar. Waktunya belajar jam habis misa, waktunya belajar malah nonton TV, main HP. Itu contoh tidak disiplin. Siapa yang di rumah punya jadwal kegiatan sehari-hari? Ada tidak? Ada tidak? Ya. Kalian buat minimal bangun pagi
berangkat sekolah, waktunya mau ngaji, waktunya bermain, waktunya belajar, waktunya tidur. Kalian usahakan itu terus menerus. Kegiatan itu kalian lakukan terus menerus. Nanti manfaatnya sangat banyak buat kalian. Jadi tidak perlu orang tua mengingatkan, Vino belajar, Vino berangkat ngaji, gitu ya. Untuk selanjutnya hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Silakan duduk kembali. Dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita menumbuhkan rasa apa? Cinta tanah air. Yang lain ada nasionalisme. Hari ini pembelajaran kita yaitu IPA tema 3 tentang makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengelola makanan. Kira-kira kalau makan dilewatkan mana? Mulut. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar kita dapat mengetahui mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada tubuh manusia. Yang kedua, dengan membuat sebuah karya siswa mampu mengetahui konsep pencernaan pada tubuh manusia dengan tepat. Ya, hari ini jadi kalian akan mengetahui dengan membaca mungkin atau mencari informasi dari sumber-sumber lain, kalian akan mengetahui mendeskripsikan organ-organ pencernaan. Kemudian dengan membuat karya, nanti kalian membuat karya sebuah karya tentang sistem pencernaan. Untuk kegiatan pertama, identifikasi organ tubuh mana saja yang termasuk pencernaan makanan pada manusia. Jadi Pak Guru akan membagikan gambar ini, kalian cari buku paket itu ada di belakang, kalian boleh ambil. Kemudian posternya ada di sebelah kanan pojok itu. Kalian cari informasi sebanyak mungkin. Nanti kalian tuliskan. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak, berbagi. Terlebih dahulu. Ke belakang. Ya.
Sebelum kita mulai, berdiri dulu. Kita tepuk semangat dulu ya. Perhatikan, tepuk semangat. Semangat. Dan saya, yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, silakan kalian cari informasi buku paket di belakang, gambar poster di sebelah. Silakan. Beri waktu sebelum sudah selesai semua belum? Ya, sekarang kita akan mengidentifikasi organ tubuh mana saja yang termasuk organ dengan makanan pada manusia. Untuk yang pertama, siapa yang menjawab? Namanya, coba Danisa. Apa? Mulut, sistem pencernaan pada manusia yang pertama mulut. Mulut Danisa mulut. Sekarang sistem pencernaan pada manusia yang nomor 2. Siapa yang bisa menjawab? Coba Hasbi. Kerongkongan. Ada jawaban yang lain selain kerongkongan yang nomor 2? Ada tidak? Oke. Untuk sistem pencernaan yang nomor 3. Coba Latifah. Lambung. Ada yang berbeda? Tidak? Tidak. Berarti sama ya, yang nomor 3 lah. Jadi jawaban kalian. Itu yang keempat. Siapa yang menjawab nomor 4? Azizah. Usus halus. Ada yang berbeda? Tidak. Dan tidak. Ya, oke. Untuk yang ke-5, siapa yang mau jawab? Kamu. Usus besar. Ada yang berbeda jawabannya? Ya, oke. Yang terakhir, ya, yang ke-6. Siapa yang mau jawab? Aris. Anus. Ya. Kalian sudah menjawab semuanya. Sekarang kita akan mencocokkan apakah jawaban kalian benar atau kurang tepat. Kita lihat. Lihat. Organ-organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. 2, kerongkongan. 3, lambung. 4, usus halus. 5, usus besar. 6, anus. Ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Untuk kegiatan kedua, Pak Guru akan membagi kalian ke dalam kelompok. Itu yang pertama, Anissa, Alvino, Puspita, Aufa, Dian. Nanti itu menjadi kelompok pertama. Kelompok kedua, Ayatul, Danisa, Ginanjar, Hasbi, dan Tensa. Itu kelompok kedua. Untuk kelompok terakhir, Aziza, Reza, Aris, Arif, dan Latifah. Silakan membuat kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3. Nah, sebelum kita mulai kegiatannya, Guru akan menjelaskan tentang kerja dalam kelompok atau diskusi.
Nanti Pak Guru akan membagikan LKPD ya, LKPD-nya. Terus kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing tentang organ pencernaan pada manusia. Nanti kalian diskusikan. Terus yang kedua, presentasikan hasil diskusi. Jadi nanti kalian kirim salah satu atau dua anak untuk maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian dalam kelompok. Ya Pak Guru bagi. Masih sama, kalian boleh mencari informasi di buku paket atau poster atau video yang telah Pak Guru kirim di grup WA, ya. Kasih nama, jangan lupa nama kelompok. Bagus. Kelompok 2 ada kesulitan tidak? Cari buku boleh, buka buku boleh. Iya. Yuk, tulis kelompok 1. Kelompok 2. Sudah selesai semua? Nah, sekarang nanti tugas kalian yaitu mempresentasikan ke depan. Semua kelompok maju, tapi yang membacakan cukup satu anak. Ya, kalian tunjuk dulu siapa yang mau membacakan. Sudah semua? Siapa yang mau maju pertama kali? Tuh. Ya, karena saya kelompok 1, kelompok 2, kelompok kita balik yang maju kelompok 3 terlebih dahulu. Ya, kelompok 3 maju. Ayo duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Anggota kelompok kami adalah Azizah, Latifah, Aris, Arif, dan Riza. Menurut kelompok kami, sistem pencernaan manusia yang pertama mulut, proses memasukkan makanan melalui mulut. 2. Kerongkongan, fungsi proses menelan makanan di kerongkongan. 3. Lambung, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Yang 4. Usus halus, proses penyerapan sari-sari makanan. Kelompok lain silakan. Usus besar, proses penyerapan air membentuk feses. Yang 6. Halus, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah dikeluarkan oleh. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian yang sudah melakukan diskusi kelompok tadi juga sudah mempresentasikan hasil kerja ke kelompok. Untuk selanjutnya, kalian nanti membuat tugas mandiri. Membuat apa? Tugas mandiri. Yaitu membuat sebuah karya tentang sistem pencernaan pada manusia. Karya bisa berupa video, poster, gambar, tulisan, puisi, teks, atau lainnya. Ya, nanti kalian buat, nanti kalian kumpulkan. Untuk selanjutnya kita akan membuat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Hari ini kalian belajar apa yang pertama tadi?
sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, fungsi organ pencernaan pada manusia ya. Yang pertama yaitu organ-organ pencernaan pada manusia apa saja? Organ-organ pencernaan pada manusia yang kita telah pelajari pada kegiatan yang pertama. Kemudian kesimpulan kedua yaitu tentang diskusi kita ini yaitu tentang fungsi apa? Organ pencernaan pada manusia. Yang pertama mulut. Tadi mulut fungsinya untuk apa? Iya, proses memasukkan makanan dari mulut. Yang kedua, sebenarnya yang kedua apa? Iya, proses makanan mulutnya memasukkan. Yang ketiga, proses proses pemecahan makanan menjadi molekul. Yang keempat, apa? Ya, proses penyerapan sari-sari makanan. Yang kelima, usus besar. Penyerapan air dan pembentukan iya, penyerapan air dan pembentukan. Yang terakhir, proses pembuatan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. iya, proses untuk membuang sisa-sisa dan makanan yang tidak berguna bagi tubuh. Itulah organ-organ pencernaan pada manusia. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini? Apa? Senang. Ada yang sedih tidak? Kenapa kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, selain belajar bersama mendapat apa? Ilmu apa? Ilmu yang baru. Bagaimana perasaanmu saat mengerjakan tugas yang diberikan Pak Guru tadi? Bagaimana? Waktu diskusi bagaimana? Perasaan kalian? Apa? Senang. Kenapa senang? Kalian bisa apa tadi? Saat berdiskusi kalian bisa apa? Bisa apa? Saling bertukar apa? Pendapat. Ya. Sebelum Pak Guru tutup pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan kalian berdiskusi. Ya, siap? Ya, silakan duduk kembali. Silakan duduk. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran, siapa yang mau memimpin berdoa? Siapa yang mau memimpin berdoa?
Yo, Ari, pimpin kedua. Di tempat duduk siapkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Pak Guru hari ini pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama dengan saya Adi Triano, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 3 Warsintang, Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya masih ditemani dengan rekan sejawat saya yaitu Pak M. Haris Arfianto, dan yang kedua saya juga ditemani oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Ponsukia, dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Haris, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, Iya. di mana nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan Iya. terkait dengan proses observasi yang kemarin Pak Haris sudah lakukan beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya di tanggal 14 Oktober, hari Jumat ya. Oke. Nah, terkait dengan pertanyaannya yang pertama nih, bagaimana nih perasaan Pak Haris sekarang setelah kemarin sudah melakukan proses observasi atau supervisi akademis? Alhamdulillah perasaannya baik, cuma ya karena mungkin belum terbiasa jadi nervous sedikit, tegang lah. Tapi alhamdulillah kegiatannya berjalan sesuai rencana dan lancar. Alhamdulillah, berarti memang karena baru awal-awal nih, baru pertama, jadi perasaan tegang itu masih manusiawi. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih lancar, lebih baik. Terus bisa Pak Haris ceritakan kembali nih terkait dengan area pengembangan yang kemarin Pak Haris sudah sampaikan, bagaimana dan tahapan-tahapannya apa saja yang sudah Pak Haris lakukan. Untuk yang kemarin itu tahapan yang pertama ya tentunya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk area pengembangan yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya itu mengidentifikasi organ-organ pencernaan pada tubuh manusia. Kemudian yang keterampilan itu membuat karya tentang sistem pencernaan pada manusia. Oke. Itu terkait dengan area pengembangan ya. Ya. Nah, sejauh mana nih keberhasilannya yang Pak Haris lakukan kemarin? Apakah semuanya sudah berjalan dengan lancar atau bagaimana Pak Haris? Ya semuanya alhamdulillah sudah berjalan lancar, cuma ya masih ada kekurangan sedikit. Mungkin waktu itu siswanya dalam kelompok itu masih belum aktif semuanya. Oh, gitu. Jadi ada beberapa, masih ada ada kekurangan ya? Iya. Ada kekurangan walaupun kecil. Tadi apa kekurangannya? Kekurangannya itu ya mungkin untuk kekurangan itu semua guru mengalami, tapi itu kemarin itu siswanya ada beberapa siswa yang kurang aktif Kurang aktif. Oh iya. dalam kelompok. Jadi ada ketika kegiatan kelompok itu ada anak-anak yang tidak terlibat aktif, Iya. jadi mungkin sibuk sendiri Iya. atau bagaimana sih. Iya. Itu menurut Pak Haris dari segi kekurangan. Iya. Terus, nah kira-kira nih menurut Pak Haris Iya. ada anak-anak yang kurang aktif atau kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran itu, kira-kira kenapa nih Pak? Mungkin yang pertama itu karena kelompoknya terlalu besar. Kemudian yang kedua mungkin untuk lain waktu atau kesempatan berikutnya mungkin kita perlu mengetahui gaya belajar siswa. Jadi kita kumpulkan yang gaya belajarnya sama agar mereka lebih aktif. Oke, berarti dari Pak Haris sendiri bisa apa namanya mengidentifikasinya. Yang pertama itu mungkin anggota kelompoknya yang terlalu banyak, dan mungkin nanti kedepannya Pak Haris nanti
akan memfasilitasi anak sesuai dengan gaya belajar. Berarti bisa dikatakan pembelajaran diferensiasinya yang lebih ditekankan ya. Jadi kebutuhan murid itu lebih terpenuhi. Oke. Kira-kira nih rencana yang Pak Haris tadi sudah sampaikan, kira-kira kapan nih Pak Haris akan melakukan perubahan itu? Perubahan belum ada kesempatan lagi, tapi secepatnya akan saya perbaiki dalam pembelajaran. Oke, belum ada kepastian ya ibaratnya ini, tapi nanti diusahakan secepatnya. Oke, jadi gini Pak Haris, nanti saya pengen dengar nih kabar baik selanjutnya dari perkembangan Pak Haris menerapkan yang sudah tadi disampaikan sama Pak Haris. Terima kasih. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Pak Haris. Untuk selanjutnya mungkin umpan balik dari Bu pengajar praktik saya, waktu dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Adi Triyono dan Pak Haris tadi luar biasa. Pak Adi telah meng-coach dari rekan sejawat terkait dengan pembelajaran observasi yang dilakukan Pak Adi atau supervisi yang dilakukan Pak Adi di saat Pak Haris mengajar di kelas gitu. Tadi menurut saya coachingnya bagus. Pak Adi sudah menanyakan refleksi diri di Pak Haris gitu. Boleh sedikit saya berikan masukan untuk Pak Adinya. Mohon maaf saya ke Pak Adinya. Tadi Pak Adi sudah memberikan pertanyaan kepada Pak Haris terkait dengan refleksi diri. Tapi saya belum melihat refleksi dari Pak Adi itu sendiri. Refleksi terkait dengan apa yang pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Haris gitu. Yang maksudnya catatan dari Pak Adi, apakah memang tidak ada catatan atau tidak, tapi belum dimunculkan. Menurut saya Pak Haris itu seperti ini. Itu tadi, mohon maaf, saya belum kelihatan muncul di situ Pak Adi. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Hanya Pak Adi menanyakan Pak Haris, tapi Pak Haris kan merefleksi dirinya sendiri gitu. Jadi refleksi dari Pak Adinya sendiri. Tadi mohon maaf saya belum melihat hal itu. Pak Adi belum merefleksi atau memberikan umpan balik terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Haris. Saya kira itu Pak Adi. Terima kasih untuk hari ini. Oke, terima kasih kepada Ibu Paulia atas umpan baliknya. Terima kasih juga kepada Pak Haris. Demikian percakapan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat untuk kita semuanya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama dengan saya Adi Triyono, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 3 Warsintang, Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya masih ditemani dengan rekan sejawat saya, yaitu Pak M. Haris Arfianto, dan yang kedua saya juga ditemani oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Paulia, dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Haris, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan proses observasi yang kemarin Pak Haris sudah lakukan beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya di tanggal 14 Oktober, hari Jumat ya. Terkait dengan pertanyaannya, yang pertama nih, bagaimana nih perasaan Pak Haris sekarang setelah kemarin sudah melakukan proses observasi atau supervisi akademis? Alhamdulillah perasaannya baik, cuma ya karena mungkin belum terbiasa jadi nervous sedikit, tegang lah. Tapi alhamdulillah kegiatannya berjalan sesuai rencana dan lancar. Alhamdulillah, berarti memang karena baru awal-awal nih, baru pertama, jadi perasaan tegang itu masih manusiawi.
mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih lancar, lebih baik. Terus bisa Pak Haris ceritakan kembali nih terkait dengan area pengembangan yang kemarin Pak Haris sudah sampaikan, bagaimana dan tahapan-tahapannya apa saja yang sudah Pak Haris lakukan. Untuk yang kemarin itu tahapan yang pertama ya tentunya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk area pengembangan yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya itu mengidentifikasi organ-organ pencernaan pada tubuh manusia. Kemudian yang keterampilan itu membuat karya tentang sistem pencernaan pada manusia. Oke. Itu terkait dengan area pengembangan ya. Ya. Nah, sejauh mana nih keberhasilannya yang Pak Haris lakukan kemarin? Apakah semuanya sudah berjalan dengan lancar atau bagaimana Pak Haris? Ya semuanya alhamdulillah sudah berjalan lancar, cuma ya masih ada kekurangan sedikit. Mungkin waktu itu siswanya dalam kelompok itu masih belum aktif semuanya. Oh gitu. Jadi ada beberapa masih ada ada kekurangan ya? Iya. Ada kekurangan walaupun kecil. Tadi apa kekurangannya? Kekurangannya itu ya mungkin untuk kekurangan itu semua guru mengalami, tapi itu kemarin itu siswanya ada beberapa siswa yang kurang aktif Oh iya. dalam kelompok. Jadi ada ketika kegiatan kelompok itu ada anak-anak yang tidak terlibat aktif, Iya. jadi mungkin sibuk sendiri Iya. atau bagaimana sih. Iya. Itu menurut Pak Haris Iya. dari segi kekurangan. Iya. Terus, nah kira-kira nih menurut Pak Haris Iya. ada anak-anak yang kurang aktif atau kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran itu kira-kira kenapa nih Pak? Mungkin yang pertama itu karena kelompoknya terlalu besar. Kemudian yang kedua, mungkin untuk lain waktu atau kesempatan berikutnya mungkin kita perlu mengetahui gaya belajar siswa. Jadi kita kumpulkan yang gaya belajarnya sama agar mereka lebih aktif. Oke, berarti dari Pak Haris sendiri bisa mengidentifikasinya. Yang pertama itu mungkin anggota kelompoknya yang terlalu banyak, dan mungkin nanti kedepannya Pak Haris nanti akan memfasilitasi anak sesuai dengan gaya belajar. Berarti bisa dikatakan pembelajaran diferensiasinya yang lebih ditekankan ya. Jadi kebutuhan murid itu lebih terpenuhi. Iya. Oke. Kira-kira nih rencana yang Pak Haris tadi sudah sampaikan, kira-kira kapan nih Pak Haris akan melakukan perubahan itu? Perubahan belum ada kesempatan lagi, tapi secepatnya akan saya perbaiki dalam pembelajaran. Oke, belum ada kepastian Iya. ya ibaratnya ini, tapi nanti diusahakan secepatnya. Oke, jadi gini Pak Haris, nanti saya pengen dengar nih kabar baik selanjutnya dari perkembangan Pak Haris menerapkan yang sudah tadi disampaikan sama Pak Haris. Terima kasih. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Pak Haris. Untuk selanjutnya mungkin umpan balik dari Bu pengajar praktik saya, waktu dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Adi Triyono dan Pak Haris tadi luar biasa. Pak Adi telah meng-coach dari rekan sejawat terkait dengan pembelajaran observasi yang dilakukan Pak Adi atau supervisi dilakukan Pak Adi di saat Pak Haris mengajar di kelas itu. Tadi menurut saya coachingnya bagus. Pak Adi sudah menanyakan refleksi diri di Pak Haris gitu. Boleh sedikit saya berikan masukan untuk Pak Adinya. Mohon maaf saya ke Pak Adinya. Tadi Pak Adi sudah memberikan pertanyaan kepada Pak Haris terkait dengan refleksi diri. Tapi saya belum melihat refleksi dari Pak Adi itu sendiri. Refleksi terkait dengan apa yang pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Haris, gitu. Yang maksudnya catatan dari Pak Adi, apakah memang tidak ada catatan atau tidak, tapi belum dimunculkan. Menurut saya Pak Haris itu seperti ini. Itu tadi, mohon maaf, saya belum
kelihatan muncul di situ Pak Adi. Tapi secara keseluruhan sudah bagus ya. Hanya Pak Adi menanyakan Pak Aris, tapi Pak Aris kan merefleksi dirinya sendiri gitu. Jadi refleksi dari Pak Adinya sendiri. Tadi mohon maaf saya belum melihat hal itu. Oke, Pak Adi belum merefleksi atau memberikan umpan balik terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Aris. Saya kira itu Pak Adi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Oke, terima kasih kepada Ibu Claudia atas umpan baliknya. Terima kasih juga kepada Pak Aris. Demikian percakapan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat untuk kita semuanya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.